4 keahlian yang wajib desainer grafis miliki, terutama jika kamu ingin menjadi desainer grafis yang sukses. Sebelum kita mulai nih membahas 4 keahlian tersebut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, karena hanya di channel Ideasi teman-teman bisa menemukan konten-konten bermanfaat, terutama jika teman-teman ingin menjadi seorang freelancer atau pengusaha yang sukses. Oke, kita langsung aja ya. Jadi memang jadi desainer grafis itu sebenarnya gampang-gampang susah. Karena ada beberapa skill, beberapa keahlian yang kamu harus punya. Nah, gue akan bahas beberapa contoh keahlian yang menurut gue ini sangat esensial ya, terutama di perjalanan ketika menjadi desainer. Langsung aja, yang pertama, kamu harus bisa tracing. Tracing tuh maksudnya gini, sebenarnya bahasa Indonesianya tracing itu sederhananya adalah menjiplak. Tapi beda menjiplak dengan menjadi seorang plagiator. Nah, kita di Ideasi ini tidak merekomendasikan untuk teman-teman itu menjadi seorang plagiator, karena tentunya membuat sebuah karya itu sangat sulit ya, karena harus mengeluarkan ide, terus dari ide kita harus membuat menjadi sebuah desain, dan itu membutuhkan pemikiran dan proses yang panjang. Makanya kita wajib sebenarnya menghargai karya-karya yang dibikin oleh desainer-desainer dengan cara sesederhana dengan tidak memplagiat. Tapi yang mau kita omongin sekarang ini adalah tracing, guys. Jadi tracing itu sebenarnya adalah cara pertama untuk kamu menjadi seorang desainer. Menurut gue sih nggak ada ya step lain untuk di awal itu selain tracing. Karena kita belum bisa desain apa-apa, kita baru juga belajar software. Tapi misalnya harus langsung membuat ide original, tentunya sangat susah sekali. Makanya yang bisa kita lakukan adalah kita tracing. Nah, untuk tracing sendiri sebenarnya kita mulai dari karya yang mudah. Maksudnya yang tidak terlalu rumit desainnya. Dan itu sesederhana misalnya tracing sebuah logo. Kayak misalnya logo pun ada yang susah, ada yang rumit, ada yang simple, sederhana. Seperti contoh logo Nike ya. Nah, ini kita tidak di-endorse. Jadi logo Nike itu kan dia centang doang tuh. Nah, itu tentunya sangat mudah kan jika teman-teman mau tracing. Tapi kita harus mulai dari tracing. Nanti lama-lama baru naikkan tingkat kesulitannya. Jadi misalnya Nike udah bisa nih, oh logo apa lagi ya yang mau kita tiru? Misalnya kayak logo Ideasi nih. Nah, ini logo Ideasi juga simpel kan, cuman I sama D. Jadi misalnya teman-teman mau tracing bisa. Terus juga lama-lama makin sulit mungkin seperti logo Garuda Airlines atau Starbucks. Nah, itu kan logonya lumayan rumit tuh, banyak lekukan-lekukan ya. Nah, dengan metode ini harapannya teman-teman bisa meningkatkan terus tingkat kesulitannya secara berkala. Jadi nggak awal-awal langsung susah. Nah, itu kesalahannya yang di awal bikin jadi patah semangat tuh, karena kita langsung mulai dari yang susah. Kan ambisius gitu ya, pengen jago. Tapi kita selalu mulai dari yang gampang dulu, kita tracing yang simple-simple, kayak tadi contohnya logo. Lalu kalau udah misalnya logo udah terlalu mudah, bisa tracing poster. Poster itu kan mulai banyak elemen, nggak cuma satu objek doang ya, kayak logo. Dia bisa ada foto, bisa ada tulisan, tipografi, segala macam. Nah, itu softwarenya bebas. Saran gue sih gunakan yang kamu kuasai dulu. Jadi misalnya kamu kuasainya Photoshop, pakai Photoshop. Canva pun nggak masalah, yang penting kamu tracing. Ya, goalsnya tracing. Jangan pakai template-nya Canva. Jadi itu kita tracing, tapi usahakan jangan menggunakan template. Karena kalau template kan istilah udah jadi ya, kita tinggal edit. Mendingan kita tracing dari yang udah jadi. Jadi kita tahu prosesnya dari scratch masih polos menjadi sebuah template atau tracingan dari poster atau logo tersebut. Yang kedua, kamu harus menguasai tipografi. Nah, ini tipografi ini sebenarnya adalah gabungan dari tipos dan grafi, yang itu artinya ilmu yang mempelajari huruf, aksara. Nah,
Kamu bisa mulai belajar tipografi itu dari melihat majalah. Itu paling gampang. Kamu melihat majalah, kamu akan melihat susunan hurufnya. Kenapa judul pasti lebih tebal dan lebih besar daripada body copy-nya, teks di bawahnya. Dan bagaimana dia pengaturan paragrafnya, layout, dan kamu ngelihat seperti ada garis tidak terlihat, yaitu grid di dalam melayout sebuah majalah. Jadi misalnya teksnya, terus ada paragraf-paragrafnya, itu seperti ada sebuah garis lurus yang istilahnya membatasi dari layout paragraf di teks di majalah tersebut. Nah, tipografi ini sangat penting karena sebenarnya menurut gue sih ini yang bedain desainer sama seniman ya. Jarang kan seniman bikin gambar yang tulisan doang gitu. Kalau seniman biasanya lukisan langsung objek gambarnya, misalnya muka atau tubuh, tapi nggak pernah dia nulis berparagraf-paragraf dan menulis sebuah headline judul. Nah, tipografi ini sangat penting untuk desainer karena bahkan Steve Jobs aja itu belajar tipografi 2 semester dulu yang di kampus dia drop out ya, sebelum dia bikin Apple. Dan Apple itu terkenal dengan tipografinya yang bagus. Jadi building blocks dari seorang desainer itu menurut gue pribadi, kamu harus bisa tipografi guys. Oke, yang ketiga. Nah, ini adalah hal yang esensial zaman sekarang. Di zaman teknologi ini, kamu harus menguasai software untuk desain secara digital. Nah, software ini sebenarnya banyak ya. Tentunya selalu, kalau sebagai orang Indonesia, selalu ada 2 kubu. Itu software gratis sama software berbayar. Dan dua-duanya sebenarnya zaman sekarang ini fungsinya itu sudah mendekati. Jadi nggak terlalu jomplang antara yang berbayar sama yang gratis. Sebagai contoh mungkin yang gratis, sempat dengar juga dari teman-teman di Ideasi ada PixArt, meskipun gue belum pernah pakai ya. Terus ada Canva, lalu ada GIMP, GIMP. Nah, GIMP ini sebenarnya bagus. Dia itu bisa vektor dan bisa bitmap juga, seperti CorelDRAW atau Adobe Illustrator atau Photoshop. Dan dia gratis full, GIMP, jadi bisa tuh teman-teman kalau mau cari ya. Oke, yang berbayar. Nah, yang berbayar ini contohnya adalah Adobe Creative Suite, yang seperti tadi gue bilang, ada Photoshop, ada Illustrator, atau ada yang suka lewat majalah tuh pakai InDesign. Nah, ini berbayar. Atau pakai CorelDRAW. CorelDRAW sekarang yang terbaru 2021 ya, CorelDRAW 2021 Graphic Suite. Nah, itu teman-teman bisa beli, meskipun bisa trial juga, download untuk coba free trialnya. Dan itu fungsinya banyak banget, dan di channel ini pun kita bakal banyak ngasih tutorial seputar Adobe Creative Suite sama CorelDRAW. Jadi stay tune, jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk dapat konten-konten seputar tutorial tersebut. Ya, jadi software itu ya, koki pun butuh pisau ya buat masak. Jadi desainer pun juga butuh software untuk membuat desain. Nah, yang terakhir yang menurut gue ini paling penting guys. Jadi kalau kalian lupa yang 3 di awal nggak masalah, tapi ini jangan sampai lupa. Yaitu adalah kemampuan komunikasi. Nah, komunikasi ini sih sebenarnya ada 2 yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah mengkomunikasikan ide atau gagasan kalian ke klien atau ke siapapun yang menggunakan jasa desain kalian. Karena pada dasarnya semua ide itu tidak ada yang bagus atau tidak ada yang jelek. Yang ada hanyalah cocok atau tidak cocok. Karena ketika kita mendesain, tentunya kita mengemukakan ide yang menurut kita bagus. Belum tentu menurut kalian bagus. Tapi tidak ada salahnya kita mengomunikasikan. Nah, bagaimana sebuah visi, sebuah gambaran di kepala kita bisa teman-teman sampaikan secara jelas dan klien itu menerima seperti yang teman-teman bayangkan. Nah, itu yang sering salah ya desainer, karena mereka merasa mungkin ya skill gue jago, jadi tidak mau untuk berusaha membuat klien mengerti yang mereka buat. Padahal lupa kan sebenarnya siapa yang
meng-hire kita gitu. Kalau kita mendesain untuk diri sendiri ya bodo amat komunikasi ya. Padahal yang men-hire kita itu kan klien. Sementara kalau klien nggak ngerti yang kita maksud, gimana caranya dia bisa percaya dan memberikan masukan, terus juga jadi tektokannya enak, sehingga dapat tercapai solusi visual untuk klien. Itu yang pertama, dari komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengerti maunya klien. Nah, ini juga sangat sulit. Makanya butuh empati dan kerendahan hati ya. Untuk menjadi seorang desainer, kita butuh mendengar, untuk memberi ruang bagi klien memberikan masukan juga. Meskipun mungkin dalam hati kita mikir, tahu apa sih klien soal desain? Kenapa dia nggak desain sendiri aja kalau dia banyak masukan-masukan gitu ya. Justru sebenarnya nggak seperti itu. Dia mempercayai kita punya skill, tapi dia juga mau memberikan masukan buat teman-teman ya, supaya desainnya terjadi kolaborasi antara teman-teman dan klien ya. Jadi ini harus teman-teman perhatikan baik-baik komunikasi. Oke, itu tadi 4 keahlian yang wajib ya desainer grafis miliki, apalagi udah 2022. Jadi teman-teman kalau lupa nonton lagi dari awal, atau mungkin nanti ada rangkumannya nih teman-teman bisa lihat. Jadi tadi yang pertama tuh ada menguasai tracing, terus teman-teman juga tipografi, menguasai software desain yang digital, lalu tadi kemampuan komunikasi ke klien maupun mendengarkan kemauan klien ya. Untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, punya pertanyaan misalnya, langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag Halo Ideasi ya. Halo Ideasi, terus pertanyaannya apa. Nanti tim kita akan bantu jawab. Bahkan kalau memungkinkan kita akan bikinin konten juga untuk membahas lebih dalam pertanyaan yang teman-teman miliki. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!